pagi Ibu dan Bapak. Kali ini, perkenalkan saya Ibnu Nurul Huda dari Astronomi Institut Teknologi Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang berjudul Analisis Dinamika Orbit Asteroid 2020 CD3 pada fase sebelum dan sesudah menjadi satelit sementara Bumi. Oke, apa itu satelit sementara bumi atau SSB? Jadi SSB adalah benda kecil yang terperangkap oleh gravitasi bumi dan mengorbit sementara di dalam radius sial bumi. Di radius sial bumi itu adalah daerah antara titik Lagrange L1 dan L2. Dan pada daerah ini, ya ini biru ini adalah bumi dan merah ini adalah matahari. Di daerah ini gravitasi bumi menjadi sangat dominan, sehingga benda yang masuk daerah ini akan mengorbit bumi, seperti bulan dan satelit-satelit buatan manusia. Nah, bedanya SSB dan bulan adalah SSB itu sifatnya hanya sementara. Jadi contohnya di sini ada 3 yang sudah berhasil diobservasi. Jadi yang pertama adalah 1991 VG, yang itu mengorbit bumi pada Februari 1992, jadi hanya sebulan. Lalu yang kedua adalah 2006 RH-120 yang mengorbit bumi selama kurang lebih 1 tahun. Di periode ini, lalu yang terbaru adalah 2020 CD3 yang mengorbit sejak November 2015 hingga Maret 2020. Nah, pada studi ini kita akan berfokus di asteroid 2020 CD3. Nah, meskipun hanya 3 yang baru diobservasi, menurut simulasi numerik, dimungkinkan terdapat banyak satelit sementara bumi. Mengapa masih 3? Karena memang biasanya ukurannya itu cenderung kecil, jadi sulit diobservasi oleh teleskop-teleskop panas bumi, teleskop di bumi saat ini. Oke, selanjutnya sekilas tentang asteroid 2020 CD3. Jadi asteroid ini diamati pada tanggal 15 Februari 2020 dan memiliki diameter sekitar 1 meter. Dan ini adalah parameter orbit dari asteroid tersebut. Dan pada gambar ini terlihat, jadi gambar ini adalah gambar pada koordinat rotasional di mana bumi di sini fix ya, tidak berubah posisinya. Dan di sini terlihat bahwa asteroid tersebut mendekati bumi dan masuk ke daerah heel bumi melalui titik Lagrange L1. Dan di sini menjadi SSB dan kemudian keluar lagi di titik Lagrange L2 dan kembali memutari matahari. Nah, pada studi ini akan ditelaah dinamika asteroid ini secara lebih lanjut melalui simulasi numerik dan studi analitik. Untuk simulasi numerik akan digunakan software Rebound dengan algoritma IAS-15 dan kami melakukan integrasi selama 50 tahun, jadi singkat ya dari tahun 2010 sampai 2060. Dan untuk menganalisis tingkat kestabilan dari trajektori asteroid tersebut, kami membuat 1000 klon dengan mempertimbangkan ketidakpastian pada parameter orbit asteroid tersebut. Nah, berdasarkan gambar ini jadi adalah klon-klon yang dibuat, hanya sekitar 50 yang ditampilkan. Tapi terlihat di sini, ketika kita ubah sedikit nilai inisial dari parameter orbit asteroid tersebut, terlihat di sini bahwa fase sebelum dia menjadi SSB, jadi ini adalah bumi ya. Fase sebelum dia jadi SSB itu berbeda-beda trajektorinya. Kita lihat panah yang mengarah ke bumi. Sementara itu, untuk fase setelah menjadi SSB, panah yang menjauh dari bumi ini, jika kita ubah nilai inisial value-nya, relatif sama si trajektorinya. Hal itu menandakan bahwa untuk fase sesudah menjadi SSB, trajektori asteroid tersebut bersifat robust ya, atau bisa dikatakan stabil dalam tanda kutip. Lalu sebelum menjadi SSB, trajektori dari asteroid ini itu tidak stabil atau tidak robust. Lalu selanjutnya akan dilakukan studi analitik dengan menganalisis hasil integrasi orbit tersebut yang ditinjau dalam kerangka masalah 3 benda terbatas sirkular atau MTBTS. Nah, jadi ini adalah sistem
tiga benda terbatas sirkular, di mana M1 adalah matahari dan M2 adalah gabungan dari bumi bulan, dan M adalah asteroid tersebut yang masanya dapat diabaikan. Dan di sini akan ditelaah dinamikanya menggunakan kerangka rotasional XY. Nah, persamaan gerak dari asteroid tersebut dapat ditinjau melalui rumus berikut. Dan jika rumus ini kita integrasikan, maka akan didapat Jacobi constant, yaitu merupakan level energi dari asteroid tersebut. Nah, Jacobi constant ini karena konstan ya, berarti dia konstan gitu ya. Nah, namun karena kita mentransformasikan dari n-body problem dan ke circular restricted three-body problem, maka Jacobi constant itu menjadi tidak konstan atau ada variasi di sini. Nah, variasi ini biasanya sifatnya tahunan dan disebabkan oleh adanya eksentrisitas bumi yang menyebabkan variasi ini. Dan ketika kita lihat di sini daerah ini, nah ketika asteroid tersebut masuk ke daerah heel bumi, maka terdapat perturbasi bulan yang semakin besar dan itu akan mengakibatkan variasi Jacobi konstan yang semakin ekstrim. Nah, selanjutnya akan dipaparkan juga bagaimana cara kita menggunakan invariant manifold untuk melihat trajektori dari asteroid tersebut. Jadi invariant manifold ini adalah kumpulan trajektori hasil perturbasi terhadap objek yang punya orbit periodik. Nah, pada langkah awal kita menggunakan orbit Lyapunov. Lyapunov itu adalah orbit periodik pada kerangka planar, itu hanya 2 dimensi. Dan invariant manifold ini dapat digunakan untuk menggambarkan proses transfer objek dari daerah lain menuju orbit periodik tersebut, yang kita sebut sebagai stable IM. Di sini ditunjukkan dengan warna biru. Dan dari orbit periodik menuju daerah lain, atau kita sebut unstable invariant manifold. Di sini ditunjukkan dalam warna hijau. Nah, untuk nilai Jacobi konstan untuk mengkonstruk orbit Lyapunov, kami menggunakan nilai ini. Dan terlihat dari kedua gambar ini bahwa trajektori asteroid pada fase sebelum menjadi SSB ataupun setelah menjadi SSB yang warna oranye ini atau yang warna pink ini, terlihat bahwa trajektorinya mengikuti invariant manifold tersebut. Dan ketika kita coba untuk kasus yang lebih advance dalam kerangka 3 dimensi, di mana orbit periodik di sini berubah, yang asalnya Lyapunov menjadi orbit halo. Di sini terlihat bahwa invariant manifold itu bisa berperan seperti terowongan gitu ya, dalam tanda kutip, yang mengarahkan si trajektori dari asteroid tersebut menuju daerah heel bumi. Dan di sini orbit halo ini dapat berperan seperti gerbang untuk masuk ke daerah heel bumi tersebut. Dan ini terjadi baik untuk stable invariant manifold maupun unstable invariant manifold. Oke, jadi kesimpulan dari studi ini adalah, pertama, orbit asteroid 2020 CD3 secara numerik dapat dikatakan stabil atau robust untuk fase sesudah menjadi SSB, namun tidak stabil untuk fase sebelum menjadi satelit sementara bumi. Lalu selanjutnya, Jacobi constant mengalami variasi yang lebih besar saat asteroid tersebut memasuki daerah heel bumi yang disebabkan oleh adanya perturbasi bulan. Hal ini kemudian dapat digunakan untuk mendeteksi awal objek-objek yang dapat dikategorikan sebagai SSB. Lalu selanjutnya, invariant manifold pada three-body problem, di sini kasusnya di orbit Lyapunov dan orbit halo, dapat diibaratkan seperti terowongan yang memandu lintasan asteroid tersebut menuju ke daerah heel dari bumi tersebut. Nah, untuk studi lanjut dari studi ini adalah kita dapat mempertimbangkan pengaruh lainnya pada sistem three-body problem seperti eksentrisitas, lalu bulan menjadi four-body problem kalau ada bulan, lalu kepepatan dan gaya non-gravitasional. Hal ini tentu akan membuat studi ini menjadi lebih advance dan bisa lebih dikomparasikan dengan hasil numerik. Ya, ini referensi dari studi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ibnu, pemaparan yang sangat menarik. Jadi saya jadi agak tergelitik juga ya, jadi langsung kepala saya panas. Ya.
Sama-sama, Ibu. Ya baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, barangkali ada yang hendak menyampaikan pertanyaan kepada Pak Ibnu, mungkin 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan singkat, silakan. Kita pasti punya waktu sampai jam 9 tepat. Nah, Bu Kiki, silakan Bu Kiki. Maaf, saya lagi. Pak Ibnu, ini menarik kesimpulan yang pertama tadi ya Pak Ibnu tentang ketidakstabilan sebelum menjadi SSB. Apakah ini akan berimplikasi pada sulitnya untuk memprediksi begitu ya? Apakah dia akan mengorbit sementara sehingga yaitu sulit diprediksi begitu bahwa dia akan menjadi satelit sementara atau ini hanya berlaku untuk objek ini begitu ataukah secara umum memang seperti itu begitu meskipun ini tinjauannya untuk asteroid ini ya tetapi apakah sifat itu tuh cukup umum atau sebetulnya ada sesuatu yang khas dari objek ini. Silakan Pak Ibnu. Terima kasih Bu Kiki atas pertanyaannya. Jadi mengapa bisa kita katakan tidak stabil atau tidak robust dari hasil integrasi orbit tersebut? Tersebut sebenarnya dikarenakan karena adanya aktivitas encounter dengan bumi yang itu mengakibatkan si integratornya itu sulit mendeteksi dia itu sebenarnya awalnya dari mana gitu si asteroid ini. Oleh karena itu kita perlu ya objek-objek klon tadi untuk melakukan studi statistik ya mana kemungkinan ya yang paling mungkin dari si orbit asteroid tersebut. Tapi meskipun demikian ya karena memang hasilnya tidak robust, jadi kesimpulan yang bisa dikatakan ya jadi mungkin kurang kuat ya karena memang si trajektori asteroidnya itu beragam sebelum dia menjadi SSB. Nah, mungkin seperti itu. Dan ini berlaku setahu saya untuk semua objek yang itu pernah melakukan encounter dengan planet gitu ya. Jadi karena objek ini initial value-nya itu didapat dari masa saat dia sudah atau sedang menjadi SSB. Jadi ketika kita tarik ke belakang gitu ya mundur, dia itu asteroid ini dari mana asalnya, ya itu akan sangat sulit karena akan terjadi mungkin encounter dengan bumi yang itu sulit memprediksi dia itu awalnya dari mana. Mungkin seperti itu. Jadi kayak singularitas gitu ya, mungkin kalau bahasa. Mungkin kalau ada Bapak Ibu ingin mengkoreksi silakan. Barangkali saya salah. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Kiki atas pertanyaannya.